Hai, welcome to Artocles. Awal bulan Juni kemarin dimulai dengan kasus dari Thailand. Sekarang kita akhiri dengan Thailand juga. Selain India, biasanya dari Thailand ini yang kasusnya sering bikin geleng kepala. Aneh tapi nyata dan menggugah pikiran liar kita. Seakan apa yang ditakuti berhubungan dengan kasus birahi malah sering terjadi di sini. Contohnya gimana bang? Simak kasus berikut supaya ngerti ya. Sekarang menuju ke kota Nonthaburi negara Thailand yang sekilas jika diperhatikan landscape dan keadaan daerahnya tuh mirip banget sama kota Medan di Indonesia. Itu menurut saya ya. Ada seorang gadis bernama Annong Yakantapam yang lahir pada tahun 1996 dan dibesarkan oleh ibunya yang janda. Annong Ya anak tunggal. Pada tahun 2012, ibunya nikah lagi dengan seorang tentara bernama Kampon Kantapam. Nama belakang ayah tirinya ini yang kemudian menjadi nama belakang Annong Ya juga. Namun sayangnya karena suatu penyakit, sang ibu harus pergi selamanya di tahun 2017 dan terpaksa gadis ini tinggal bersama ayah dan abang tirinya yang bernama Rotman dan berprofesi sama, tentara juga. Sementara pada saat itu Annong Ya bersahabat dengan seorang wanita bernama Lebi saat mereka sama-sama bekerja pada sebuah industri pengemasan alat tulis. Jika kita lihat bahwa Lebi ini sikapnya kelaki-lakian, makanya sang ayah nggak suka Annong Ya berteman sama wanita itu. Takut banyak yang ngira bahwa mereka pacaran, meskipun sebenarnya enggak. Tapi mungkin Pak Kampon melihat gelagat si Lebi ini kayak suka nempel terus, agak lain pokoknya. Elus-elus kepala dan dempetnya itu seperti mesra. Mungkin putrinya terlihat biasa, tapi si Lebi ini yang punya pandangan romantis terus ke Annong Ya. Sampai pada Februari 2018, saat tiba-tiba Annong Ya mengumumkan punya hubungan dengan pria bernama Kevin Ratanahol, beberapa orang kaget dan sulit menerima. Terkhusus Lebi yang kemudian ngediamin sahabatnya itu kayak cemburu. Beberapa minggu dia nggak mau ketemu dan menjauh. Ini aneh aja ya bagi Annong Ya yang telah menganggap sebagai teman dekat, bahkan seperti kakak kandung. Menjauhnya Lebi sempat dicurhatkan Annong Ya pada ayahnya, makanya kemudian sang bapak ngomong belak-belakan, dia itu suka sama kamu, dia tuh nggak normal, kamu aja yang terlalu lugu, makanya dari dulu bapak bilang nggak usah deket-deket sama Lebi. Sempat butuh waktu untuk mencerna semuanya, sampai kemudian Lebi pun resign dari tempat kerja dan menghilang. Sekitar sebulanan baru Annong Ya berani mendatangi rumah sewa sahabatnya itu dan ketemu langsung sama Lebi. Cewek itu ngamuk dan terang-terangan bilang bahwa selama ini dia suka dan mencintai Annong Ya, mengira bahwa kedekatan mereka sejauh ini udah pacaran. Tapi mendadak dia jadian sama Kevin yang membuat hati Lebi hancur. Makanya Annong Ya minta maaf banget dan pengen jalinan sahabat mereka tetap berlanjut. Namun Lebi menolak dan mau menjauh. Pilihan yang sulit tapi hidup harus berjalan. Sementara jalinan asmara Annong Ya dengan Kevin pun semakin mesra. Mereka kemudian menikah pada Juni 2019 saat Annong Ya berusia 23 dan suaminya 25. Acara yang dilaksanakan di kampung halaman Kevin yang berada di kota Rangsit. Namun kemudian balik lagi ya ke Nonthaburi karena dua-duanya kerja di wilayah tersebut. Kevin bekerja pada bidang pengawasan pembuatan akta tanah dan bangunan. Dia sangat jago dalam bidang ini meskipun usianya terbilang muda. Makanya Annong Ya sangat bangga dengan sang suami. Pada bulan September 2019, pasangan ini harus menelan kenyataan pahit saat Annong Ya hamil, namun harus keguguran karena keadaan rahimnya yang lemah. Padahal mereka sangat mendambakan untuk segera punya momongan. Sayangnya pada Januari 2020, Kevin mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah saat melakukan survei tanah di kota Chiang Rai. Dua temannya meninggal. Kevin sempat koma selama 47 hari, namun masih selamat, tapi salah satu kakinya mengalami kelumpuhan. Ada kerusakan pada bagian dada kanan hingga wajib menjalani perawatan intensif. Awalnya masih di rumah sakit terus, akhirnya pengobatan banyak dilakukan di rumah untuk mengurangi biaya. Dalam waktu 4 bulan setelah kecelakaan, sebenarnya pihak kantor Kevin masih memberikan gaji pada lelaki itu meskipun dia nggak bekerja. Namun setelahnya mereka lepas tangan hingga Annong Ya menjadi satu-satunya pihak yang mencari nafkah sambil menjagai suaminya.
Untuk mengurangi biaya sewa rumah sekaligus biar adalah yang jagain sang suami, akhirnya Anongya berinisiatif untuk pindah ke rumah ayahnya. Soalnya di situ ada asisten rumah tangga, jadi bisa nyambil ngawasin suaminya jika Anongya lagi kerja. Walaupun rasanya pedih juga ya, sebab Kevin maunya kan sang istri yang selalu ada mendampingi dalam proses penyembuhan. Pada bulan Juni 2020 saat pandemi melanda, Anongya cukup senang mengumumkan bahwa dirinya hamil lagi, walaupun suaminya belum bisa jalan dan kebanyakan di kasur aja. Kabar ini bikin Kevin senang, bahkan dokter yang memeriksa menyatakan bahwa kesehatan lelaki itu meningkat 20% setelah tahu bahwa Anongya hamil. Makanya keluarga sangat excited dengan keadaan ini sambil menunggu perkembangan janinnya. Namun sayangnya pada Juli 2020, Anongya merasakan sakit luar biasa pada perutnya hingga memeriksakan diri ke rumah sakit non-Tafets. Dia nggak pernah makan yang aneh-aneh ataupun terjatuh. Semua saran dokter mengenai asupan gizi dan hal apa aja yang nggak boleh dikonsumsi pada diturutin. Tapi entah mengapa kandungannya tidak berkembang, tidak hidup. Saya kurang ngerti mengenai hal tersebut, namun kemudian dokter menyarankan untuk dilakukan operasi kecil guna mengeluarkan bakal janin yang ternyata tidak hidup, supaya nggak jadi penyakit. Bahkan hal ini nggak pernah dia kasih tahu ya pada suaminya, takut Kevin sedih dan kondisinya ngedrop lagi. Makanya setelah balik ke rumah pun, Anongya cuma berani cerita sama ayah dan abang tirinya. Sementara di hadapan sang suami masih berakting bahwa kehamilannya baik-baik aja. Keadaan ini yang ternyata dimanfaatkan oleh abang tirinya, Rothman. Lelaki yang sudah pernah bercerai ini kemudian mulai berani megang-megang dada dan bokong Anongya jika sedang di dapur atau di mana aja kalau pas nggak ada yang ngeliat. Beberapa kali ditolak sama wanita itu, namun malahan Rothman mengancam akan ngadu pada Kevin bahwa sebenarnya Anongya udah keguguran, biar suaminya itu makin sakit. Tentu aja ini bikin sang adik takut dan menuruti semua keinginan abangnya. Toh mereka bukan saudara kandung katanya. Selain itu, Rothman punya rencana yang lebih jahat ya, yakni ingin membuat Anongya hamil supaya ntar suaminya nggak kecewa. Kan yang diinginkan Kevin punya anak. Inilah saat yang tepat. Meskipun jijik dengan ide tersebut, namun nggak sanggup juga Anongya menolak tiap kali diajakin begituan sama Rothman. Kenyataannya, di lain pihak tanpa diketahui siapapun, sang bapak Kampon juga mulai kegatelan megang-megang Anongya. Sebenarnya ini pernah terjadi sebelum putri tirinya itu nikah, tapi sekarang lebih garang lagi. Kampon minta dilayani karena udah terlalu lama sendirian, dan jika ditolak, dia bakal ngusir Kevin dari rumahnya, membuang ke jalanan, dan ngasih tahu bahwa sebenarnya Anongya sudah tidak hamil lagi. Kurang lebih ancaman yang sama diucapkan Kampon dan Rothman. Namun, dua lelaki ini saling nggak tahu bahwa mereka memanfaatkan Anongya, main di waktu dan tempat berbeda. Sebenarnya sempat juga ya perempuan ini berniat mau bawa Kevin ke kampung halaman suaminya di kota Rangsit. Namun karena emang suasana masih pandemi dan mertuanya juga lagi kesulitan ekonomi sebab nggak ada pemasukan, bahkan dilarang pun dateng. Di sana aja dulu kalian, kami pun susah makan di sini, katanya gitu. Akhirnya Anongya bertahan hidup menemani sang suami di kediaman ayah tirinya. Akhirnya setelah berjalan selama 4 bulanan, semuanya tiba pada kenyataan. Kevin bertanya mengenai keadaan perut istrinya yang tidak kunjung membesar. Saat itu kesehatan lelaki tersebut pun gak kunjung membaik. Baru deh Anongya bercerita mengenai hal sesungguhnya bahwa dia keguguran lagi. Walaupun rasanya sia-sia aja ya meladeni ayah dan abang tiri, yang ujung-ujungnya sang suami tahu juga dia gagal punya anak lagi. Tapi ini gak kepikiran sama Anongya. Justru kemudian Pak Kampon yang merasa bosan dengan keberadaan menantunya. Kaki sebelah lumpuh dan hanya di rumah terus gak ada kegiatan. Sementara istrinya kecapean tiap hari, lembur, tapi kebanyakan uangnya habis begitu aja untuk bantu perobatan Kevin. Walaupun 40%-nya masih ditanggung asuransi, tapi 60% yang harus dibayar Anongya juga jumlahnya cukup besar. Beban banget sih emang, apa nggak lebih baik dicerai? Namun kenyataan bahwa orang tua lelaki itu pun sakit-sakitan di kampung dengan keadaan ekonomi sulit, membuat Anongya tidak tega. Mertuanya aja udah 3 kali minjem duit nggak dibalik-balikin. Lagian dia cinta sama suaminya. Bahkan gaji sang istri sering dipotong ya jumlahnya sebab Anongya beberapa kali bolos kerja karena nemenin sang suami ikut terapi untuk kakinya. Situasinya bener-bener menjepit sampai akhirnya mau lagi disuruh ayah tirinya untuk meladeni nafsu buasnya. Ini dilakukan Anongya untuk mengambil hati supaya Kevin tidak diusir dari sana, supaya dikasih makan juga.
Sementara itu, mereka tidak lagi menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran rumahnya. Bulan berganti tahun nampaknya kegiatan ini berjalan terus, bahkan kemudian di bulan April 2022, Annongya diberhentikan dari tempatnya bekerja karena perusahaannya mengalami penurunan produksi. Hampir 70% karyawannya itu di PHK, termasuk wanita itu. Dari sinilah kemudian Annongya ngobrol-ngobrol lagi melalui sosmed dengan teman lamanya, Lebi, yang sekarang udah kerja di industri skincare buat ngebantuin cari kerja. Namun katanya masih belum ada lowongan. Akhirnya Annongya pun menangis pada wanita itu, cerita mengenai kepedihan pernikahannya, dan curhat juga panjang lebar mengenai perlakuan ayah dan abang tirinya yang biadab. Ini bikin Lebi kaget dan menyarankan untuk lapor polisi aja. Namun Annongya masih belum sanggup lakukan itu karena numpang hidup sama mereka. Bahkan ayah tirinya yang ngebantu biaya terapi sang suami. Tapi tetap aja Lebi menganggap hal ini nggak wajar. Sampai kapan si Annongya akan dimanfaatkan sama mereka? Harusnya bapak dan kakak tirinya tuh jadi pengayom, membimbing, dan juga bisa ngebantuin, bukan bertindak seperti hewan begitu. Pada Kamis malam 2 Juni 2022, kenyataannya Lebi mendatangi rumah sahabatnya itu dan bertemu langsung dengan Annongya serta Kevin. Sebenarnya di sana ada juga Rothman dan bikin Lebi emosi ngelihatnya, tapi ditahan-tahan sebab udah janji nggak mau gegabah. Sementara sang ayah belum pulang dari tugasnya. Mereka sempat ngobrol di ruang tamu, namun entah mengapa dalam suasana yang agak canggung. Apa mungkin karena Lebi yang gak suka ngeliat Kevin sebab merebut gebetannya, atau emang dia benci dan marah ngeliat Rothman karena udah tahu kelakuannya. Pokoknya bercanda pun terasa hambar. Sampai kemudian Annongya pamit ke dapur untuk nambah minuman lagi. Ternyata Rothman ngikut ke belakang juga tanpa alasan yang jelas. Ini bikin Lebi pun kemudian nyusul, katanya mau pakai toilet. Disinilah tiba-tiba Lebi melihat di dapur bahwa si Rothman dengan sengaja menggesek anunya pada bokong Annongya yang sempat dicegah oleh adiknya itu. Segera Lebi teriak karena marah. Nggak sopan ya sama adik sendiri." Rothman teriak balik dan antara kedua orang tersebut pun saling tantang. Bahkan dengan sangarnya, Lebi meninju wajah Rothman terlebih dahulu yang bikin suasana makin ribut meskipun Annongya berusaha untuk melerai. Gak tanggung-tanggung, Rothman menendang dada Lebi yang dibalas oleh wanita itu dengan mengambil wajan bergagang dan memukul balik sekuat tenaga ke kepala Rothman bertubi-tubi. Seperti sama kuatnya, sementara Annongya tercampak sana-sini di antara dua orang tersebut. Kevin yang berada di sofa depan berusaha bangun dengan tongkatnya, namun lelet banget bergerak. Sementara si Rothman dengan kepala penuh darah berlari ke kamarnya dan terus aja dikejar sama Lebi. Sayangnya wanita itu nggak tahu atau lupa bahwa Rothman adalah tentara dan memiliki senjata api di sana. Dia lepaskan beberapa peluru ke arah Lebi hingga nyawa perempuan itu pun melayang seketika. Setelahnya, Annongya dan Kevin menangis kencang. Tetangga mulai muncul dengan suara rentetan peluru tersebut. Rothman berusaha lari dari pintu dapur, namun karena warga lain juga muncul dari arah belakang, dirinya pun tertangkap dan segera diamankan ke kantor polisi terdekat. Saat melakukan interogasi bersama pihak kepolisian, akhirnya Annongya mengakui semua. Bukan hanya pada penyidik, namun juga pada suaminya tentang perbuatan ayah dan abang tirinya. Selama kurang lebih 2 tahun, dia meladeni mereka karena paksaan dan tekanan. Awalnya supaya nggak cerita mengenai kegugurannya, akhirnya mau juga demi menafkahi serta menghidupi Annongya dan juga suaminya yang lumpuh. Habis mau gimana lagi? Itu satu-satunya jalan supaya mereka bisa makan dan bertahan hidup sambil menunggu Annongya dapat kerja dan suaminya bisa berjalan normal. Tentunya hal ini bikin Kevin menangis. Dia merasa nggak berguna dan bersalah. Sampai-sampai niat banget punya anak, padahal nyari duit pun nggak bisa. Mungkin ini juga jalannya dari Tuhan, makanya susah dikasih momongan, ya karena belum dapat menafkahi istrinya. Sebenarnya sudah beberapa kali ya lelaki tersebut ingin mengakhiri hidup, namun Annongya selalu memberikan kekuatan dan semangat penuh. Yakin semua akan baik-baik aja. Ternyata istrinya banyak berkorban sampai mau dibolak-balik sama ayah dan abang tirinya. Pengacara Orasa Bunsim pun membantu sepenuhnya Annongya untuk bisa menyeret ayah dan abang tirinya ke meja pengadilan. Visum serta penyelidikan intensif pun dilakukan. Bahkan asisten rumah tangga yang dipecat kemarin datang menjadi saksi dan muncul untuk membela Annongya.
Dia pernah menyaksikan perbuatan tercela Kampon serta Rothman terhadap putrinya. Hal ini juga sambilan dilakukan sidang ya terhadap Rothman untuk perkelahiannya yang berakibat nyawa Lebi melayang. Tentu lelaki tersebut menolak semua tuduhan dan bilang bahwa Lebi menyerangnya duluan tanpa sebab. Namun hakim mengatakan tidak akan ada asap tanpa api, apalagi menurut beberapa saksi di pengadilan menyatakan bahwa Lebi ini nggak punya catatan kriminal dan terkenal sangat baik, nggak mungkin menyerang duluan jika tidak ada penyebabnya. Bahkan isi SMS curhatan Annongya pada Lebi juga kemudian menjadi penguat bahwa selama ini bapak dan abang tirinya tersebut benar-benar melakukan hal tercela yang bikin geleng-geleng kepala. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin 7 November 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Nontaburi dengan lantang menyatakan bahwa Rothman Kantapam bersalah dengan sengaja menghabisi nyawa Lebi Chompopon di dalam kamarnya dengan total 11 peluru. Tambahan pasal kejahatan mengenai penggunaan senjata api serta perbuatan tercela pada adik tirinya, Annongya Kantapam. Lelaki berusia 30 tahun tersebut terkena hukuman penjara seumur hidup dan boleh keluar dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 25 tahun kurungan. Sementara Pak Kampon juga terbukti melakukan perbuatan tercela pada putri tirinya bertahun-tahun dan dikenakan hukuman 12 tahun penjara. Baik Rothman dan Kampon dipecat ya dari keanggotaan militernya. Sementara Annongya dibebaskan. Dia mengaku salah pada suaminya namun tetap dimaafkan. Mereka balik ke Rangsit, tempat orang tua Kevin. Di lain pihak, kakaknya Lebi telah ikhlas melepas kepergian adiknya. Bagaimana menurut kamu? Banyak nih wanita yang jadi korban perbuatan tercela anggota keluarganya, namun gak berani speak up sampai harus ada nyawa melayang baru semuanya terbongkar. Setujukah jika pelaku perbuatan jahat begini cuma dipenjara beberapa tahun aja? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.